Pemeriksaan gejala klinis bertujuan untuk melihat keadaan umum luar pada hewan sebelum melakukan nekropsi, meliputi bagaimana cara berdiri, kondisi tubuh, muka, cengger, pial, serta aktivitas lain yang terlihat secara patologis. Selanjutnya kita bisa periksa mukosa mata dengan cara melihat di bagian konjungtiva baik kanan dan kiri. Kemudian kita bisa melihat mukosa mulut, masuk koana, lidah, dan paruh, palatum molar. Kemudian kita bisa tekan hidung apakah ada keluar eksudat. Kemudian kita bisa melihat bagian kloaka apakah terdapat tanda diare atau gejala patologis lain. Dan kita bisa mengangkat ayam untuk melihat apakah tanda tremor dengan tortikolis, membedakan keduanya. Kemudian kita bisa periksa mukosa kulit dan bulu, terutama di bagian sayap, bagian dalam sayap. Kemudian selanjutnya kita bisa mengambil sampel sebelum melakukan nekropsi, di antaranya sampel darah. Kita bisa melihat ada pembuluh darah vena brachialis yang berjalan dan bercabang di bagian tengah tersebut. Itulah posisi di mana kita mengambil darah. Kita akan coba mengambil darah dengan cara menusukkan jarum di antara otot terlebih dahulu. Kemudian kita arahkan ujung jarum kita ke arah percabangan dari vena brachialis tersebut. Pengambilan darah dilakukan secara perlahan supaya pembuluh darah tidak kolaps dan mengikuti arah atau mengikuti irama detak jantungnya. Jadi tidak disarankan untuk mengambil darah terlalu cepat, karena kalau kita mengambil terlalu cepat biasanya pembuluh darah akan kolaps dan akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Kemudian kita bisa ambil sampel swab trachea dengan cara membuka paruh, kemudian kita tekan bagian pangkal dari tenggorokan sehingga kita bisa melihat laring. Masukkan cotton swab tersebut dalam lubang laring. Dan kita bisa ambil swab tersebut untuk dilakukan isolasi ataukah teknik diagnosa lain. Kemudian kita bisa mengambil swab kloaka. Kemudian kita melakukan etanasi pada ayam dengan cara memegang pada kaki dan pangkal sayap. Tersebut. Kemudian kita bisa potong 3 saluran, yaitu saluran cerna, saluran nafas, dan pembuluh darah. Dengan pisau yang tajam kita bisa potong ketiga saluran tersebut sehingga darah akan mengalir sempurna. Dan tetap pegang ayam sampai ayam benar-benar mati. Dan setelah dipastikan mati, ayam kita bisa mulai untuk melakukan nekropsi dan diawali dengan desinfeksi kulit dan bulu terlebih dahulu, serta membasahi supaya tidak mengganggu pada saat proses nekropsi selanjutnya. Lalu kita bisa menyayat lipat paha kanan dan kiri untuk dapat menguatkan kaki. Kuatkan kaki sehingga terlepas persendian antara kaput femoris dengan acetabulumnya, kanan dan kiri, sehingga ayam bisa terlentang sempurna. Kemudian kita bisa menyayat melintang kulit di bagian abdomen. Kemudian kita bisa kuakkan ke depan sehingga kita bisa melihat otot dada beserta pertulangannya. Kemudian kita bisa mengamati apakah ada kelainan di bagian otot dada, tulang, termasuk bagian paha. Kita bisa kuakkan kulitnya apakah terdapat kelainan.
di bagian sisi paha sebelah luar. Dan kita bisa membuka rongga dada untuk dapat melihat organ-organ visceranya dengan cara memotong di bagian kanan dan kiri tulang dada. Hati-hati untuk tidak memotong terlalu bawah karena akan merusak air sak. Kemudian pemotongan dari tulang dada tersebut dilanjutkan ke salah satu dari persendian di bagian klavikula, sehingga tulang dada dapat dibuka secara sempurna. Ya, tampak persendian klavikula, kita bisa melepaskan. Kemudian kita bisa kuakkan tulang dada ke salah satu sisi potongan lain. Nah, setelah terbuka semua, kita bisa mengamati situs viscerum, terutama kita bisa melihat kantong hawa. Terdapat beberapa tempat atau bagian kantong hawa pada tubuh ayam. Kita bisa melihat organ-organ visceral lainnya seperti hati. Kemudian yang tampak ada proventriculus, sedikit gisat, dan kita bisa melihat paru-paru serta jantung. Limpa terlihat di sebelah dalam. Kemudian kita bisa melihat jantung, paru-paru, usus halus, sekum, limpa, hati, serta organ-organ lain. Apakah terdapat lesiopatologi atau tidak? Kemudian kita akan melepaskan organ abdomen dengan cara memotong pada proventriculus bagian depan atau pertemuan dengan esofagus, untuk dapat kita kuakkan ke belakang sehingga organ-organ saluran cerna bagian bawah akan terangkat semua, termasuk terbawa hati beserta limpa. Potong penggantung gisat yang bertemu di bagian perineum, kemudian kita luruskan saluran cerna tersebut untuk dapat mengamati secara lebih mudah. Kita mendapatkan rangkaian dari proventriculus, gisat, duodenum, ileum, kemudian ileum serta sekum. Setelah itu kita pisahkan hati beserta limpa. Hati-hati dalam memotong untuk tidak merusak kantong empedu supaya tidak mengotori jaringan yang akan kita diagnosa. Kemudian kita bisa membuka proventriculus beserta gisatnya di bagian curvatura mayor. Kita bisa melihat isinya, kemudian mukosanya. Apakah terdapat kelainan patologis atau tidak? Pankreas atau lengkung duodenum tidak perlu kita kuakkan atau kita lepaskan, karena ada kepentingan untuk melihat kualitas pankreas dari
lengkung duodenum tersebut. Kemudian pembukaan saluran cerna atas beserta saluran pernafasan atas dapat kita lakukan dengan memotong di salah satu sisi paruh. Kemudian kita buka laring. Kita amati mukosa terdapat kelainan atau tidak. Kemudian lanjutkan membuka kulit di bagian leher. Kemudian kita bisa melihat ada pembuluh darah vena jugularis berjalan beserta saraf vagus. Kemudian terdapat timus, terutama pada ayam yang masih muda akan terlihat lebih jelas. Kita bisa melihat trachea, dan kita buka trachea tersebut. Dan kita amati apakah terdapat kelainan patologis baik mukosa maupun isinya. Kemudian kita bisa membuka esofagus hingga tembolok, dan kita bisa melihat mukosanya beserta isinya terdapat kelainan patologis atau tidak. Kemudian kita bisa melanjutkan membuka otak dengan cara membuka bagian tengkorak bagian atas. Namun terlebih dahulu kita harus buka kulit sehingga kita bisa melihat bidang lapang otak yang akan kita buka. Pastikan memotong di bagian persendian occipital sehingga kita bisa melihat medulla spinalis atau otak yang menjulur ke arah medulla spinalis. Dan kita potong ke arah kanan dan kiri dari tulang tengkorak tersebut. Kemudian kita bisa potong ke depan hingga lapang otak bisa terbuka sempurna. Hati-hati dalam membuka otak, karena otak merupakan organ yang lunak, sehingga sangat rentan terhadap trauma. Kuakkan ke arah depan, dan hati-hati buka bagian meningennya untuk dapat melihat otak secara sempurna dan dapat mengeluarkan otak dengan baik. Kemudian kita bisa melihat ginjal di bagian abdomen menempel. Kemudian kita bisa melihat Brusa fabriceus yang berada di atas dari kloaka. Kemudian kita bisa memeriksa jantung dengan cara memotong melintang dan melihat lumen dan ototnya. Kemudian kita bisa melihat atau memeriksa saraf ischiadicus dengan cara menguakkan musculus semimembranosus dengan semitendinosus. Dan kita bisa melihat nervus ischiadicus berjalan bersama pembuluh darah. Forsa sendiri juga perlu kita lakukan dengan cara motong melintang di persendiannya, sehingga kita bisa melihat permukaan sendi, cairan sendi, dan kelainan-kelainan patologis lain yang mungkin dapat kita temukan pada pemeriksaan. Kemudian jika diperlukan kita bisa memeriksa sumsum tulang dengan cara memeriksa tulang panjang, dan paling mudah adalah di bagian femur. Bersihkan tulang dari otot-otot yang menyelimutinya.
Selanjutnya potong secara oblik dengan menggunakan tang tulang. Dan kita bisa melihat persendiannya.